Namaku Dwi. Rumahku berada di sekitaran Kiara Condong. Pandemi yang melanda membuatku harus dirumahkan dari pekerjaanku. Dan kini aku hanya di rumah saja. Sudah hampir 4 bulan lamanya. Bosan, iya pastinya. Tapi bagaimana lagi? Aku hanya bisa pasrah dan mencoba tegar dengan keadaan. Untuk mengisi kekosongan hari-hariku, aku coba untuk membuat sebuah konten. Kebetulan saat itu adikku sedang berulang tahun. Rencananya aku akan membuat surprise untuk adikku. Karena dia orangnya penakut. Terbesit di pikiranku untuk membuat prank hantu. Aku merencanakan semuanya. Tidak banyak teman yang kuundang, hanya ada beberapa orang saja. Dan tidak lupa aku mengajak pacar adikku. Sebut saja Tia. Aku dan beberapa teman yang kuundang mengatur rencana untuk mengerjai adikku yang akan ulang tahun itu. Akan ada 2 orang yang menjadi hantu. Aldi akan berpura-pura menjadi pocong yang akan berdiam di garasi depan. Sedang aku akan berpura-pura sebagai kuntilanak merah, memakai rambut palsu, dan siap mengerjainya di dekat tangga menuju arah kamarnya. Rumahku ini berlantai 2. Di masing-masing lantai ada kamar. Dan kamar adikku ada di lantai 2, dekat dengan balkon, jemuran, WC dan gudang. Singkat cerita, malam pun tiba. Anjing yang berada di dekat rumahku mulai menggonggong sangat keras. Membuat suasana semakin mencekam dan pas sekali. Setelah semua dirasa cukup siap, mulai dari kue ulang tahun, makeup hantu dan lain-lain, kami tinggal menunggu. Aku melihat diriku yang sudah memakai baju ala-ala kuntilanak. Jubah merah panjang, wig hitam panjang, serta wajah pucat yang sangat menyeramkan. Bahkan aku juga tidak bisa mengenali diriku sendiri. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya terdengar juga suara motor metik yang berhenti di depan rumah. Ya, itu adikku.
Dia baru saja pulang kuliah malam, dan saat itu sekitar jam 9 malam. Ku dengar suara pagar dibuka, dan kini motor yang sedang dimasukkan ke dalam garasi. Dan ketika dia sedang memasukkan motor ke dalam garasi, pocong! Kak! Aduh, di mana sih? Gelap banget nih, jangan bercanda dong. Kak! Oi, di mana woi? Kak! Aduh, jangan bercanda dong. aku dengar teriakannya. Karena saat itu kondisi garasi dalam keadaan gelap, dan sepertinya temanku Aldi berhasil menakuti adikku. Ku dengar juga dia sekarang berlari masuk ke dalam rumah sambil terbirit-birit dan memanggil namaku. Dengan nada dan nafas yang terengah-engah, dia mulai berjalan sambil memanggil terus namaku. Awalnya aku ingin tertawa, tapi takut ketahuan. Aku hanya menahan tawaku dan standby di posisiku. Aku berdiri di samping kanan tangga yang berdekatan dengan WC. Suara langkah kaki mulai berjalan menghampiriku. Ya, benar. Itu adikku. Ketika sudah dekat, aku mulai bersiap meloncat menakutinya. Dan surprise! Adikku terlihat kaget, teriak dan langsung berlari menuju kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, terdengarlah nyanyian happy birthday untuk adikku itu. Aku pun segera menyusul ke atas. Belum sempat ke atas, tiba-tiba terdengar ada suara perempuan yang memanggil namaku. Aldi itu. Iya, ku dengar ada yang memanggil namaku. Dik, udah beres Dik, yuk, naik yuk. Dik, aku terus memanggil Aldi. Aku semakin mendekat suara yang sepertinya memanggil namaku. Suara itu masih terdengar, berasal dari ruang tamu. Guys, halo, siapa sih yang manggil gue? Bulu kuduku berdiri seketika. Keringat dingin mulai bercucuran ketika aku sampai di ruang tamu. Aku melihat ada yang berdiri. Iya, ada yang berdiri di sana. Seorang perempuan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas siapa. Aku lihat hanya bayangannya saja. Rambutnya panjang, terlihat berantakan.
Dia membelakangiku dan sesekali tertawa sambil memanggil-manggil namaku. Dwi. Apa sih ini? Siapa sih? Jangan-jangan anak-anak mau ngerjain gue lagi nih. Perasaanku tidak karuan. Meski begitu aku tidak bisa bergerak. Ingin rasanya aku berlari langsung ke atas dan meninggalkan ruang tamu itu. Mulutku juga dipaksa terkunci, hingga berteriak pun aku tak bisa. Aku masih menebak-nebak, apa mungkin ini salah satu temanku yang mengerjaiku juga. Sampai ketika aku berdiri, astaga, sosok itu mulai terlihat berbalik, memutar badannya melihat ke arahku, dan kini mulai berjalan mendekatiku. Langkahnya terlihat terseok, seperti salah satu kakinya patah. Hingga ketika sosok itu terkena pantulan lampu yang di dekat tangga, astaga, semakin jelas kulihat wajahnya. Terlihat wajah sosok perempuan yang mukanya hancur, bola matanya hitam pekat, dan sosok itu menggunakan baju panjang lusuh berwarna putih. Sosok itu semakin dekat hingga jaraknya kini hanya sekitar 1 langkah saja, dan tepat berdiri di depanku. Dia tertawa cekikikan menyeramkan sambil berucap dengan suara yang tidak begitu jelas. Aku teriak sambil menutup telinga, sambil kupejamkan mataku. Pergi, pergi, jangan ganggu, pergi. Aku membaca doa yang ku bisa. Terus ku baca dalam hati sampai lambat laun suara perempuan itu pun menghilang. Tak lama teman-temanku datang. Aldi menepuk bahuku menyadarkanku. Mereka mendengar suara teriakanku dari bawah. Ketika ku buka mata, sosok itu menghilang. Satu persatu lampu yang tadinya dimatikan kini kami nyalakan, hingga keadaan mulai terang. Setelah cukup tenang, barulah aku ceritakan sosok yang kulihat. Sosok kuntilanak. Sebelum aku melihat sosok kuntilanak itu, ternyata Aldi juga melihatnya. Karena Aldi pikir sosok perempuan itu aku, jadi dia cuek saja. Aldi sempat melihat gelagat yang aneh dari sosok hantu itu. Dia malah berdiam di depan pagar, hingga Aldi menyuruhnya berdiam di ruang tamu.
Dan tanpa berkata apa-apa, yang dia pikir itu adalah aku. Lanjut aku jelaskan, aku tidak kemana-mana. Aku diam dekat tangga di dekat WC. Berarti yang Aldi suruh untuk masuk ke dalam itu bukan aku. Kami dibuat bingung sendiri dengan kehadiran sosok itu. 3 hari berlalu semenjak kejadian itu. Sepertinya ini jadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Rumah kami jadi terasa lebih berbeda. Seperti ada penghuni lain yang ada di sana. Mulai sering terdengar suara tertawa, menangis, suara benda bergerak dengan sendirinya. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mati menyala sendiri. Dan bahkan aku masih melihat sosok perempuan yang kadang lewat. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, sosok itu bukanlah penunggu rumah ini. Kuntilanak yang kulihat itu adalah sosok yang menghuni rumah kosong di belakang rumahku. Mungkin sosok kuntilanak itu terasa atau merasa terganggu dan terusik akan kehadiran kami. Mungkin kami mengganggunya, sehingga membuat sosok kuntilanak itu menampakkan wujudnya.